Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang insya Allah diberkati dan dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insya Allah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kata hikmah berikutnya, yaitu kata hikmah ke-113, di mana Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kata hikmahnya yang ke-113, Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullahu ta'ala anhu kembali menasihati kita. Beliau menjelaskan kepada kita urudul imdadi bihasbil isti'dadi, turunnya anugerah, datangnya karunia dari Allah kepada kita hambanya tidak semata-mata karena usaha dari hamba itu, atau juga tidak semata-mata dari doa yang kita mintakan kepada Allah,
Atau juga tidak semata-mata karena pemurahnya Allah mau memberi apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita. Tapi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, ada pertimbangan lain yang di dalam kitab Imam Ibnu Athaillah disebut urudul imdadi bihasbil istidad. Pertimbangan itu bukan hanya ditujukan oleh maksimalnya usaha kita, dan juga bukan karena khusyuknya doa yang kita panjatkan kepada Allah, tetapi Bapak Ibu pertimbangan lain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi, dalam menganugerahkan sesuatu kepada hambanya itu juga mempertimbangkan kesiapan dari seorang hamba untuk menerima setiap anugerah dan nikmat dari Allah. Itu yang dimaksud dengan urudul imdad, turunnya anugerah. Bihasbil isti'dad, sangat tergantung dengan kesiapan seorang hamba itu dalam menerima, bahkan kemudian memanfaatkan, atau lebih jauh daripada itu kemudian mensyukuri nikmat anugerah yang Allah beri dalam kehidupan. Nah, itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pertimbangan lain Allah dalam memberikan satu nikmat dan anugerah kepada seorang hamba. Jadi jangan pula Bapak Ibu doa siang malam ya untuk dapat rezeki ini, dapat rezeki itu, tapi kita sendiri tidak siap. Kalau nanti diberi rezeki itu sama Allah, yang tidak siap jauh dari keluarga, tidak siap jauh dari anak, tidak juga siap dengan kondisi kesehatan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala demi ya kepentingan lebih besar, biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi kalau memang seorang hamba itu dalam penilaian Allah tidak layak atau belum pantas untuk menerima anugerah tersebut. Dan ini Bapak Ibu dalam ilmu tasawuf sama halnya dengan musibah, sama juga halnya dengan ujian hidup ya. Jadi ujian hidup, berbagai musibah dan juga bencana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada orang, kepada satu kaum yang dalam penilaian Allah sudah sangat siap untuk menerima berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Maka di dalam Al-Quran ada ayat yang semua kita mungkin menghafal ayat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma wus'aha. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membebankan satu beban pun kepada hambanya kecuali dalam takaran dan kadar yang sanggup dia tanggung. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mendapati ya teman kita, saudara kita, tetangga kita sedang diuji dengan satu musibah, kena tipu misalnya, mobilnya nggak pulang-pulang lagi, itu bukan hanya sekedar fenomena musibah, tapi dalam pandangan Allah dia sudah benar siap untuk menghadapi musibah itu. Kenapa nggak kita aja yang kena tipu? Kenapa tetangga sebelah? Karena dalam pandangan Allah dia benar-benar sudah siap dalam menghadapi musibah. Ada orang yang kita cintai meninggal dunia, padahal di samping rumah kita ada juga orang yang sudah lebih sepuh daripada orang yang kita cintai itu, tapi tidak meninggal-ninggal. Nah, tandanya Allah sudah menilai kita sanggup menghadapi ujian tersebut. Nah, itulah makna dari firman Allah tadi, la yukallifullahu nafsan illa ma wus'aha. Sama halnya Bapak Ibu dengan ujian hidup, dengan musibah, nikmat atau yang disebut dengan imdad,
urudul imdad bihasbil isti'dad. Anugerah yang Allah Subhanahu wa taala beri dalam kehidupan kita sangat tergantung bagaimana siap atau tidak siapnya kita dalam menerima anugerah Allah itu. Jadi Bapak Ibu, waktunya sama Allah, persiapannya pada diri kita sendiri. Nah, maka jangan mikir sesuatu yang tidak ada dalam jangkauan kita. Bapak Ibu ini kan tidak bisa ngatur waktu, Bapak Ibu. Waktu berjalan dengan sendirinya. Kita tidak bisa tadi bilang, tunggu dulu lah waktu subuh. Jangan cepat kali terbit fajarnya, saya nanti masbuk sholat. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan satu-satunya mempersiapkan diri untuk datang lebih awal sehingga sholat subuhnya tidak masbuk. Nah, yang bisa kita lakukan kontrol diri, mempersiapkan diri. Ada orang persiapan dirinya bagus sekali, pengen kuliah ke luar negeri, mempersiapkan diri sejak dini, belajar bahasa Inggris, belajar ilmu pengetahuan yang dibidanginya itu. Nah, tiba-tiba ada peluang beasiswa Bapak Ibu, bahasa Inggrisnya sudah bagus, TOEFL skornya juga sudah tinggi, maka peluang itu hanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sudah benar-benar mempersiapkan diri. Tapi waktu dibuka peluang beasiswa, di situ baru ikut les bahasa Inggris, nggak ada cerita itu. Bukan seperti itu sunnatul hayah. Hukum kehidupan nggak seperti itu jalannya Bapak Ibu. Persiapannya jauh sebelum datangnya momentum. Persiapan itulah yang menjadi kewajiban kita semua. Momentumnya ada sama Allah. Kalau persiapan itu bagus dan momentumnya datang, kalau itu berkaitan dalam kehidupan, kita dapat anugerah, dapat karunia, dapat nikmat. Kalau itu berkaitan dengan kematian, itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Tapi Bapak Ibu ini tidak ada persiapan apapun, ibadah juga malas, ngaji juga tidak mau. Padahal kematian itu makin hari makin mendekat dengan kita. Bukannya makin menjauh Bapak Ibu kita dari kematian, enggak. Orang yang hidup itu menuju kepada kematian. Tapi kita persiapan enggak cukup. Datang itu waktu. Ya. Fa idza jaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita kan nggak bisa ngatur waktu itu, Pak. Jadi kalau ada orang yang sudah mati itu ditanyai apa yang mereka minta, satu aja, hidup balik. Tapi masalahnya kita nggak bisa ngatur itu. Yang bisa kita atur itu persiapan kita untuk dapat husnul khotimah. Nah, itulah sebabnya Allah bilang dalam Al-Quran, fa idza jaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak dimaju, enggak dimundur, tepat pada waktu yang telah Allah ajalkan kepada kita datang itu. Nah, kalau persiapan kita sekenanya Bapak Ibu, khawatirnya su'ul khotimah. Nah, sebab itulah Imam Ibnu Athaillah Iskandari jauh-jauh hari menasihati kita melalui kata hikmahnya yang ke-113, urudul imdadi bihasbil isti'dad. Turunnya nikmat dari Allah karena persiapan diri pada manusia atau pada hamba tersebut. Ya, kalau nggak ada persiapan diri, nikmat pun bisa berubah menjadi bencana Bapak Ibu, ya, bukan justru nikmat. Bapak Ibu dulunya cukup dengan gaji 10 juta, tiba-tiba dapat gaji 50 juta tapi tidak siap. Akhirnya itu bukan menambah nikmat, bahkan jadi bencana.
Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Athaillah selanjutnya, yakni anna urudal imdadi min hadratil malikil jawad, turunnya segala macam bentuk nikmat. Nah, nikmat Allah dalam hidup ini banyak sekali. Nah, tapi Rasulullah memperingatkan kepada kita ada dua nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat yang lain, tapi banyak dilalaikan oleh umat manusia. Nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Apa dua nikmat yang kata Nabi itu maghbunun minan nas? Kita sering nggak nyadari itu sebagai nikmat. Bahkan kita kurang memberikan penghargaan kepada kedua nikmat itu dibanding kepada nikmat-nikmat yang lain. Kata Rasulullah, as-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Bapak Ibu, kalau disuruh pilih punya waktu luang yang banyak, bisa digunakan untuk nyantai dan family time bersama dengan keluarga, atau dikasih duit 100 juta, milih mana? Nah, hakul yakin saya Bapak Ibu pasti milih 100 juta. Ya. Padahal 100 juta itu Bapak Ibu dibandingkan dengan waktu luang dan dibandingkan juga dengan kesehatan, ada nilainya nggak 100 juta itu? Nggak ada. Bapak Ibu sudah ngambil 100 juta, besoknya sakit jantung, operasi bypass, ngabisi 250 juta. Ya kan? Jadi nggak ada makna itu 100 juta itu Bapak Ibu. Belum lagi treatmentnya. Kan setelah operasi jantung itu, operasi bypass, ada treatment, harus rutin minum obat, obatnya mahal betul itu. Ya, sekali satu obat, satu pil itu ratusan ribu Bapak Ibu. Konsumsi tiap hari sepanjang usia sampai meninggal dunia. Apalagi yang nikmat dari hidup itu. Ya, tapi itulah karakter manusia, kata Rasulullah. Dua nikmat itu sering dianggap bukan sebagai nikmat. Ya. Maka Bapak Ibu kalau nyadar, saya kalau ketemu sama orang itu nanya mana sehat, nah, pasti yang pertama itu saya tanya sehatnya. Yang penting udah sehat, yang lain itu bisa nyusul belakangan, ya kan? Bapak Ibu nggak ada duit tapi sehat, nah masih bisa kerja, ya nggak? Iya. Tapi Bapak Ibu nggak ada duit dan nggak sehat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penting sekali itu kesehatan Bapak Ibu. Maka Nabi Muhammad bilang dalam hadis tadi, nikmatani maghbunun katsirun minan nas, ada dua nikmat yang sering dianggap bahkan bukan sebagai nikmat oleh kebanyakan manusia. Apa itu kata Nabi? Al-faragh was-sihah, waktu luang. Maka Nabi bilangkan dalam hadis itu, irtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum nanti datang 5 perkara yang lain. Hayatuka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu, ya kan? Apalagi firahuka qabla syughlika, waktu lenggangmu sebelum datang waktu sibukmu, ya kan? Syababuka qabla hirmuka, waktu mudamu sebelum datang waktu sepuhmu. Bapak Ibu niat ibadah haji usia 90 tahun, daftar 34 tahun lagi sudah di alam barzah kita. Waktu muda masih sehat nggak kepikiran naik haji. Nah, tapi di sini ada pergeseran di tengah masyarakat. Dulu Pak, kita itu dininak bubukkan sama ibu, sama nenek kita itu kan salah satu doanya, semoga kamu bisa naik haji kan gitu Pak. Saya ketemu itu dengan anak-anak muda punya kemampuan tapi tidak daftar haji. Jadi target hidupnya nggak ada dalam haji itu. Dalam skema hidupnya nggak ada naik haji itu. Itu celaka bagi saya. Ya, bagi kita kaum muslimin, kalau Bapak Ibu tidak bercita-cita naik haji itu celaka iman itu namanya. Ya, orang beriman itu Bapak Ibu ada rezeki lebih, sudah nggak ada hutang piutang, ya, bahkan sudah ada tempat tinggal, walaupun mungkin tempat tinggal itu belum menjadi milik sendiri, tapi sudah sanggup sewa lah, sudah ada duit per bulan, per tahun itu untuk sewa.
atau dikasih numpang sama ibu mertua kita di rumahnya, ya kan? Udah, apalagi yang Bapak Ibu pikir itu daftar haji, ngajari Bapak Ibu anak-anaknya, cucu-cucunya di rumah itu kalau ada duit nabung, pergi untuk menunaikan ibadah haji itu, ya. Itu waktu luang. Dan yang kedua sehat. Nah, bahkan Nabi Muhammad pernah ngomong gini masalah kesehatan itu, ya. Kata Nabi, as-sihhatu tajun ala ru'usi kullil usaha la ya'lamuha illa marda. Sebenarnya kesehatan itu, kata Nabi, mahkota di atas kepalanya orang-orang yang sehat, tapi tidak disadari mahkota itu kecuali oleh orang yang sakit. Nah, kapan kita sadar pentingnya kesehatan? Ya, waktu sakit, ya kan? Nah, saya semalam, wah, kumat lambung saya, Bapak Ibu. Karena kemarin orang yang ngajak minum kopi itu sampai 5-6 kali. Padahal dosis lambung saya itu ngopi paling maksimal itu sehari 3 kali itu. Kemarin 6 kali saya ngopi itu. Malam, waduh, sesak lambung saya itu. Baru nyadar, kujek kopi. Misalnya pasti belakangan itu. Kalau tahu naik lambung, mana mau kita ngopi lagi, pasti pesan-pesan yang lain lah, teh apa, minum yang lain, nggak ngopi ya. Ya tapi ya tadi, kita manusia itu banyak kesilapan, banyak kesalahan. Kata Nabi, an-nasu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat berseminya segala kealpaan dan kesilapan, ya. Kalau kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi, bukti nyata manusia itu nggak bisa terhindar dari kesalahan apa? Lidahnya pasti tergigit saat makan, walaupun dia sudah berlatih untuk makan sejak kecil. Bapak Ibu, sejak bayi itu kan sudah makan kita, ya. Dari makan dan minum dari ASI ibu kita, kemudian dikasih pisang, sampai tua pun tiap hari kita mengunyah makanan, tapi tetap tergigit itu lidah, ya. Seharusnya kalau sudah tiap hari makan itu kan terhindar dari menggigit lidah sendiri. Nah, tapi kadang-kadang yang namanya gigitan lidah itu tidak terhindar. Itu bukti, ya, kalau manusia itu memang tempatnya bersemi kesalahan dan kealpaan. Nah, semua anugerah min hadratil malikil jawad. Nah, Allah juga digelari al-malikul jawad, penguasa, raja yang maha dermawan. Innama yakunu lil abdi bihasbi isti'dadihi bidzalik. Tergantung sejauh mana kesiapan seorang hamba untuk menerima anugerah tersebut, ya. Tergantung apa yang menjadi anugerahnya. Nah, dalam ilmu tasawuf tidak ada anugerah yang lebih agung, yang lebih besar, melainkan cahaya ma'rifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah diberikan cahaya ma'rifat atau yang disebut dengan syuruqul anwar, cahaya ma'rifatnya Allah, udah Bapak Ibu, dia jadi orang yang paling dekat dengan Allah. Ya, jadi itu target hidupnya kaum muslimin, orang beriman dalam ilmu tasawuf. Ya, bukan lagi ligharadil dunyawi, bukan lagi untuk urusan dunia. Kalau kita kan orang awam ini ya masih kepikiran dunia lah dikit-dikit, ya. Tapi orang yang belajar ilmu tasawuf yang benar itu satu-satunya target hidupnya itu ya Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, itu yang menjadi komitmen hidupnya. Maka kalau itu yang jadi target hidup, supaya kita dapat cahaya makrifat dari Allah, nggak punya pilihan lain Bapak Ibu kecuali bitathhiri fuadihi wa mulazamatihi li awradihi. Nggak ada pilihan lain kecuali dengan membersihkan hatinya dari segala macam bentuk kedengkian, amarah, dendam. Nah, itu nggak boleh ada. Kalau mau belajar tasawuf, nggak boleh suka ngomongin orang.
Ya, tapi kan kita paling suka itu Bapak Ibu. Ya, hari ini baik, besok itu memang Bapak itu nggak benar. Yuk kita buat gerakan ganti kepala dusun yang baru. Itu bukan orang ilmu tasawuf yang gitu-gitu Bapak Ibu. Ya, kalaupun dia punya target untuk kepentingan dunia, orang yang tasawuf itu nyampein kebaikan diri, tidak pernah menjelekkan orang lain. Nah, usahakanlah oleh Bapak Ibu meminimalisir menjelek-jelekkan orang, itu enggak baik sama sekali. Maka Nabi Muhammad dalam satu kesempatan hadis, beliau menasehati Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya ghulam, dipanggilnya Anas bin Malik dengan sebutan wahai anakku, in qaddarta an tusbiha wa tumsiya wa laisa fi qalbika ghisyun li ahadin faf'al. Wahai anakku, jika kamu sanggup baik di pagi harimu, apakah lagi di petang harimu, dan tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada dengki sama orang lain, faf'al, lakukanlah itu sebaik mungkin. Wa ya ghulam inna dzalika min sunnati, wahai anakku, itu adalah sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, yang mau menghidupkan sunnahku dia mencintai diriku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa saja yang mencintaiku maka kelak akan bersama aku di surganya Allah. Itu penting sekali Bapak Ibu, tidak boleh ya, orang yang belajar tasawuf itu nggak boleh gampangan marah. Bahwa marah itu nggak bisa terhindar, itu namanya sifatul basyariyah. Selama Bapak Ibu masih jadi manusia, pasti ada sifat marah, ya kan? Iya. Kalau nggak lagi marah, udah nggak jadi manusia, jadi malaikat. Cuman apa bedanya orang yang punya ilmu tasawuf marah dengan orang yang nggak punya ilmu tasawuf marah? Marahnya itu terkontrol, ya, nggak mencak-mencak, nggak sampai hina orang lain, nggak maki-maki orang lain. Apalagi sampai main tangan, main kekerasan, itu bukan lagi orang tasawuf itu Bapak Ibu. Rasulullah setelah perang Uhud kan bonyok mukanya itu ya. Syujja wajahu wa kasarat rabaiyatahu, bonyok mukanya, banyak giginya Nabi Muhammad itu tanggal karena digebukin kan sama orang Quraisy Nabi. Dalam keadaan seperti itu, kan marah Nabi, nggak mungkin lah nggak marah Nabi Muhammad, pasti marah lah. Kaifa yuflihul qaum idza fa'alu bi anbiya'ihim hakadza, kata Rasulullah. Gimana mau bahagia satu kaum jika dia memperlakukan nabinya seperti ini, kata Nabi. Nah, maka para sahabat kemudian minta, ya Rasulullah, laknat orang-orang Quraisy, kutuk mereka. Apa jawaban Nabi? Ma bu'istu la'anan wala sababa. Aku ini tidak pernah diutus sama Allah untuk melaknat dan menjadi pengutuk orang lain. Nah, itu sudah perang-perang. Padahal layak dikutuk kan, layak dicaci. Apalagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan pernah Bapak Ibu sumpah serapah. Nah, pakai kata-kata kotor itu enggak baik ya, bukan ciri-ciri orang yang belajar tasawuf itu. Nah, maka ciri-ciri yang pertama itu kalau mau mendapatkan makrifat dari Allah itu apa? Hilangkan amarah, dendam, dengki sama orang ya. Wa mulazamatihi bil aurad, dan rutinkanlah wirid, bukan lagi zikir Bapak. Kalau zikir itu boleh ada boleh enggak, itu zikir namanya. Bapak Ibu hari ini ada ucapkan la ilaha illallah, besok enggak, itu zikir. Atau Bapak Ibu hari ini 100 kali la ilaha illallahnya, besok 1000, nah itu zikir namanya. Kalau wirid itu Bapak Ibu, kapanpun dan dimanapun, kita nggak akan pernah ninggalin ucapan atau bacaan-bacaan itu. Sudah jadi kurikulum baku dalam kehidupan kita. Misalnya Bapak Ibu la ilaha illallah tiap hari 1000 kali. Dalam keadaan apapun kita tetap menyediakan waktu untuk berwirid la ilaha illallah 1000 kali. Itu sudah jadi wirid, bukan lagi zikir.
Mau ndak mau Bapak Ibu, kita nggak akan jadi benar-benar orang baik kalau tidak ada wirid yang kita amalkan dalam kehidupan. Nggak akan pernah baik itu. Nah, maka kan kata Allah itu dalam Al-Quran, Allah bizikrillahi tatmainnul qulub. Qulub ini jadi tenang, ya. Nggak lagi mendendam, nggak lagi beramarah, nggak lagi berdengki, berhasut kepada orang. Salah satu obatnya itu dengan merutinkan zikir. Zikir yang sudah dirutinkan itu namanya wirid. Nah, ya, bukan lagi zikir, tapi sudah jadi wirid. Nah, maka Imam Al-Ghazali itu ngajari kita wirid Bapak Ibu supaya gampang kita dapat bimbingan dari Allah, nggak lagi jadi mudah orang yang marah itu ya. Ajari wirid mulai misalnya hari Jumat atau dari hari Kamis sore sampai Jumat sore, wiridnya itu baca Allah 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 1000 kali. Dari Jumat sore sampai Sabtu sore hari ini baca wiridnya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 1000 kali. Dari dari Minggu sore atau dari Sabtu sore sampai Minggu sore bacaan wiridnya ya hayyul ya qayyum ya hayyul ya qayyum 1000 kali. Kemudian dari Minggu sore sampai Senin sore bacaan wiridnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dari Senin sore sampai Selasa sore bacaan wiridnya salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 1000 kali. Kemudian dari Selasa sore sampai Rabu sore wiridnya itu baca istighfar 1000 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 1000 kali. Dari Rabu sore sampai Kamis sore lagi baca subhanallahal azim wa bihamdih 1000 kali wiridnya. Coba Bapak Ibu praktek. 1 tahun aja pasti ada yang berubah dari diri Bapak Ibu. Nah, cuman kita malas. Kalau malas itu nggak ada obatnya sama saya. Nah, itu malas. Wah berat Pak Ustaz, mana ada berat. Nonton sinetron aja bisa ngabisin waktu 2-3 jam nggak terasa. Dan kalau ini kan bisa kapanpun. Habis sholat 100 kali, ya. Habis sholat 100 kali, 5 kali sholat 5 waktu udah 500. Perjalanan ke rumah ke masjid, nah, baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dapat 100 kali. Sambil belanja di pasar, nah, daripada ngomongin orang, nah, lebih bagus ucapin la ilaha illallah la ilaha illallah dapat 200 kali, ya kan? Nah, oh hari ini hari Sabtu, hari Minggu weekend, sambil bawa cucu jalan-jalan ke laut. Nah, daripada lihat yang enggak lebih bagus wirid la ilaha illallah la ilaha. Pasti Bapak Ibu berubah hidupnya. Nah, bahagia, lebih tenang, dan rezeki pun lebih mudah. Karena syarat rezeki mudah itu apa? Orang yang tenang jiwanya. Urang kreh-kroh Pak, mudah nggak rezekinya? Jangankan mudah rezeki, kitanya lihat aja nek kan lihat orang kreh-kroh. Nek kita lihatnya. Kita lebih senang lihat orang yang tenang. Nah, coba nanti Bapak Ibu amalkan. Nah, wirid-wirid tadi. Setahun aja pasti ada yang berubah. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun. Nah, itu sudah bisa jadi amalan untuk bertawasul kepada Allah. Kalau kita punya hajat khusus, insya Allah pasti dimudahkan itu. Itu yang namanya jalur langit. Ya, harus ada punya wirid. Semoga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.